Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Fajar Kristanto. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat hidup Buddha Gautama bagian upacara membajak sawah. Langsung saja saya mulai. Tibalah hari bagi Raja Suddhodana untuk mengadakan upacara membajak sawah yang merupakan upacara rutin yang diadakan setiap tahunnya. Pada hari itu, seluruh kota Kapilawastu dihiasi sehingga menyerupai alam dewa. Semua penduduk kota termasuk para pekerja mengenakan pakaian yang terbaik dengan wangi-wangian dan hiasan bunga. Kemudian mereka berkumpul di lapangan istana, di tempat di mana upacara pembajakan akan dilakukan. 1000 buah alat bajak telah disiapkan, 800 buah akan digunakan oleh raja dan para menterinya, 799 kereta bajak yang akan dipakai oleh para menteri dihiasi dengan perak, dilengkapi dengan mata bajak sapi dan tongkat kemudinya. Kereta bajak yang akan dipakai oleh raja dihiasi dengan hiasan merah emas. Ketika Raja Suddhodana meninggalkan kota kerajaan dengan para menteri, penasihat, pengawal, dan para pengikut lainnya, ia membawa serta putranya Bodhisattva ke lapangan upacara tersebut dan meletakkannya di bawah ketudung pohon jambu yang rindang. Tanah di bawah pohon tersebut dilapisi dengan kain beludru di mana pangeran duduk di atasnya, dan di atasnya dibuatkan sebuah kanopi dari beludru merah tua dengan hiasan bintang-bintang emas dan perak. Seluruh tempat dikelilingi oleh tirai yang tebal dan ditempatkan beberapa pengawal untuk menjaga keamanan si anak. Raja kemudian mengenakan pakaian kebesaran yang biasanya dipakai khusus untuk upacara ini, dan kemudian dengan disertai oleh para menteri memasuki arena di mana upacara akan diadakan. Sesampainya di tempat upacara, Raja Suddhodana menaiki kereta bajak emas yang telah disiapkan khusus untuknya. 799 menteri dan penasihat juga menaiki kereta bajaknya masing-masing. 200 kereta bajak sisanya dipakai oleh 200 petani istana yang melakukan pembajakan berkali-kali mundar-mandir di depan. Raja Suddhodana melakukan pembajakan hanya satu kali untuk memberikan berkah bagi upacara tersebut dan menyeberangi lahan itu dari satu sisi ke sisi yang lain. Upacara tersebut diadakan dengan sangat megah. Para pengawal dan perawat yang ditugaskan menjaga Bodhisattva Pangeran meninggalkan posnya keluar dari tempat si anak berada dan berkata, "Mari kita melihat pertunjukan besar dari junjungan kita dalam upacara pembajakan." Sang Bodhisattva Pangeran mencapai Anapana Jana pertama. Sementara itu, Bodhisattva telah melihat sekeliling dan tidak melihat seorang pun. Segera mengambil posisi duduk bersila dengan tenang. Kemudian beliau mempraktikkan meditasi Anapanasati, berkonsentrasi pada nafas masuk dan keluar, dan segera mencapai Rupawacara Jana pertama. Sehubung dengan hal ini harus dipahami bahwa Bodhisattva dapat mencapai Rupawacara Jana pertama dalam waktu singkat adalah karena kebiasaan melatih meditasi Anapanasati selama banyak kehidupan lampau. Para perawat yang meninggalkan tugasnya berkeliaran ke sana kemari di meja makan dan bersenang-senang sebentar. Semua pohon-pohon kecuali pohon jambu tempat Bodhisattva duduk memiliki bayangan alami sesuai pergerakan matahari. Pada sore hari, bayangan pohon akan berada di sebelah timur. Namun, bayangan pohon jambu tempat di mana Bodhisattva duduk tidak bergerak sesuai posisi matahari. Bahkan di tengah hari, aneh, bayangan pohon itu tetap seperti semula, besar dan bundar, tidak berpindah. Para perawat tiba-tiba teringat, "Oh, putra junjungan kita tertinggal di belakang sendirian." Mereka bergegas kembali dan masuk ke tirai, melihat dengan takjub Bodhisattva Pangeran duduk bersila dalam kemuliaan, dan juga melihat keajaiban dari bayangan pohon yang tetap berada di posisi dan bentuk yang sama, tidak berpindah. Mereka berlari menuju raja dan melaporkan, "Yang mulia, Pangeran duduk dengan tenang dalam postur yang aneh, dan kemudian bayangan pohon-pohon lain bergerak sesuai posisi matahari.
Namun bayangan pohon jambu di mana pangeran duduk tetap tidak berubah, bahkan di tengah hari tetap besar dan buntar. Raja Suddhodana dengan tenang mendatangi Bodhisatwa dan mengamati, melihat dengan mata kepala sendiri dua keajaiban tersebut. Ia mengucapkan, "Oh putra mulia, ini adalah kedua kalinya bahwa aku, ayahmu, bersujud padamu." Kemudian Raja Suddhodana bersujud di depan anaknya dengan penuh cinta dan penuh hormat. Itu tadi cerita membacakan sawah dari saya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Namo Sayang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.